ada serangkaian kasus pembunuhan dengan cara sadis. Mungkin Anda juga mengikuti ini di media, terjadi di tanah air dalam beberapa hari terakhir. Dari kasus pembunuhan seperti yang disertai dengan mutilasi, ini dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Hingga ada juga 2 kasus pembunuhan yang mana korbannya ini dibuang dengan cara dimasukkan dahulu ke dalam koper. Terkini ada seorang suami yang juga tega membunuh istrinya dengan menggunakan sikat gigi. Seorang pria di Ciamis, Jawa Barat tega membunuh dan memutilasi istrinya sendiri. Pelaku diduga mengalami depresi karena sebelumnya sempat ingin bunuh diri, namun berhasil digagalkan oleh warga setempat Jumat 2 pekan lalu. Peristiwa tragis ini terjadi di Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Adalah Tarsum, seorang bandar hewan ternak tega melakukan mutilasi terhadap istrinya yang bernama Yanti. Aksi sadis Tarsum terekam dalam video amatir warga hingga membuat kehebohan di antara warga sekitar. Astagfirullahaladzim. Tak hanya itu, Tarsum juga sempat menawarkan potongan badan korban itu kepada tetangganya. Ia diduga stres karena usaha sapi dan dombanya mengalami kebangkrutan. Belakangan diketahui juga, ia diduga terbelit hutang hingga ratusan juta rupiah. Sebelumnya, warga Cikarang, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita tanpa identitas di semak-semak di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam sebuah koper yang terkunci. Mayat yang diduga korban pembunuhan ini langsung diusut oleh pihak kepolisian. Gerak cepat aparat berhasil melakukan penelusuran hingga didapati rekaman CCTV sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat terkait korban dan pelaku. Wajah pelaku yang tampak jelas di CCTV menjadi bekal polisi hingga bisa mengamankan pelaku di persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku berinisial AARN dan korban berinisial RM merupakan rekan kerja sebagai auditor dan kasir. Pelaku tak hanya menghabisi korban, namun juga menggasak uang yang hendak disetor korban ke bank. Uang yang berhasil diambil, niatnya digunakan sebagai biaya resepsi pernikahan oleh pelaku. Belakangan diketahui, pelaku dibantu oleh adiknya saat membuang jasad RM. Tak hanya di Cikarang, Jawa Barat, polisi mengungkap motif pembunuhan pekerja seks komersial di Bali yang mayatnya dimasukkan ke dalam koper dan dibuang di hutan mangrove, Jalan Bypass, Ngurah Rai, Jimbaran, Bali, 3 Mei lalu. Korban merupakan wanita berinisial RA asal Bogor, Jawa Barat yang dihabisi tersangka AAP asal Sumatera Utara. Pelaku mengontak korban melalui pesan daring dan berselisih terkait bayaran. Naik pitam, pelaku pun menghabisi korban dengan pisau dapur. Korban seketika tewas, kemudian jasadnya dimasukkan ke dalam koper dan dibuang di hutan mangrove di Jalan Bypass Ngurah Rai, Jimbaran. Kasus terungkap setelah tetangga kos pelaku melaporkan adanya ribut-ribut di kosnya dan curiga ada penganiayaan karena ada ceceran darah. Di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, seorang suami tega membunuh istri sendiri dengan menusuk leher korban dengan sikat gigi. Pelaku berinisial IW ditangkap Polres Karimun setelah melarikan diri usai membunuh istrinya berinisial RF. Saat diamankan, pelaku berupaya melawan, namun kemudian berhasil dilumpuhkan oleh polisi. Sebelumnya, jenazah RF pertama kali ditemukan oleh ibu korban di rumah kontrakannya di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Kendur. Pelaku nekat membunuh istrinya karena sakit hati dengan ikut campur sang mertua saat cekcok dan curiga istrinya memiliki hubungan dengan pria lain. Tim Liputan Metro TV. Jadi sebenarnya ada apa di balik fenomena banyaknya pembunuhan sadis yang terjadi akhir-akhir ini? Ya, pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri yang tersambung melalui sambungan telepon. Mas Reza, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza, ini bisa dibilang kebetulan tidak sih? Atau ada alasan lain sehingga timingnya tuh terkesan seperti berdekatan seperti ini kasus-kasus kriminal sadis yang belakangan terjadi? Bisa saja antara satu peristiwa dengan peristiwa lain itu terhubung oleh istilah vicarious learning. Bahwa seseorang kemudian bisa belajar melakukan peniruan untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Walaupun akhirnya cara-cara yang dipilih adalah cara-cara yang salah. Karena itulah kemudian dalam khazanah psikologi forensik dari proses belajar tidak langsung atau vicarious learning itu dihasilkan sebuah istilah yaitu copycat crime. Kejahatan yang dilakukan dengan cara peniruan.
Apa yang sudah dilakukan oleh pelaku lain dianggap bermanfaat, dianggap bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat, maka ya ditiru. Karena sekali lagi itu dianggap sebagai pendekatan yang efektif. Nanti kemudian melanggar hukum, nanti kemudian menunjukkan isu-isu tentang kesehatan jiwa manusia. Ya, Mas Reza, kalau kita ambil dalam beberapa kasus misalnya yang masih dalam tahap penyidikan sekarang, kasus suami mutilasi istri di Ciamis, proses pemeriksaan kejiwaan masih dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, kalau kemudian menjalani pengobatan, itu artinya konsekuensi dari berada pasal 44 ayat 2 adalah proses hukum tidak sepatutnya berhenti di kantor kepolisian. Apa yang sudah disimpulkan oleh kepolisian pun tetap harus diuji kembali di ruang persidangan. Pasal 44 ayat 2 mengharuskan setiap pelaku tetap dibawa sampai ke ruang sidang, sampai hakimlah yang memutuskan, hakim yang menyimpulkan apakah hakim yakin atau tidak bahwa orang ini sungguh-sungguh memiliki kelainan jiwa tertentu. Kalau hakim mengatakan, oh ternyata ini hanya malingering, ini pura-pura, ini mendramatisasi, maka hakim bisa saja kemudian melangsungkan proses pidana sebagaimana pelaku-pelaku yang waras lainnya. Tapi sebaliknya, kalau memang hakim menyatakan bahwa oke, penilaian polisi bahwa terdakwa ini punya kelainan jiwa tertentu dan sudah sepatutnya untuk diobati, ya silakan. Anda menjalani pengobatan di panti-panti rehabilitasi. Itu konsekuensi hukumnya dari pasal 44 ayat 2 KUHP. Oke, Mas Reza, ini kalau kita lihat belakangan kasusnya ya, semakin banyak, semakin sadis. Yang terakhir ditusuk pakai sikat gigi. Itu saya membayangkan saja tidak sanggup begitu, tapi kenyataannya itu yang terjadi. Nah itu kan di kalangan masyarakat ya dari berbagai daerah. Soal kesehatan mental, kemudian soal ODGJ ini juga sebenarnya sudah menjadi concern tersendiri. Apalagi masyarakat sudah menganggap kesehatan mental itu saat ini sudah menjadi hal yang biasa untuk dibicarakan, bukan merupakan aib lagi. Nah pertanyaannya, di mana peran pemerintah? Karena kalau kita lihat ada konseling sebenarnya sudah disediakan oleh pihak puskesmas, bukan rumah sakit ya. Bahkan di puskesmas pun sebenarnya sudah ada diterjunkan petugas untuk bisa melaksanakan konseling kesehatan mental atau kesehatan jiwa tersebut. Jadi di mana peran mereka seharusnya, Mas Reza? Kondisi kejiwaan manusia pada dasarnya memang fluktuasi. Hari ini sehat, besok kurang sehat, bisa sakit dan seterusnya. Karena itu kita harus bisa bedakan. Misalnya kalau kita bicara tentang orang-orang yang temperamental, orang-orang yang sangat pemarah, maka semestinya kita bisa memastikan ini kita bicara aspek kepribadian, ataukah kita bicara psikopatologi, atau kita bicara instrumental. Maksud saya begini, apakah seseorang yang sangat pemarah, setiap kali marah, setiap kali eksplosif, itu memang kepribadiannya seperti itu? Ataukah ini merupakan tanda-tanda gangguan kejiwaan? Atau jangan-jangan merupakan strategi atau modus instrumental dalam rangka mencapai sebuah tujuan tertentu. Misalnya, kalau orang itu memang punya kepribadian pemarah, maka semestinya bisa dilakukan konseling, bisa dilakukan program rehabilitasi agar dia bisa mengubah tabiatnya. Kalau ternyata pemarah dalam kurung temperamental itu merupakan bentuk psikopatologi, kelainan jiwa tertentu, maka tentu penanganannya lebih serius lagi. Bisa memakai obat-obatan dan seterusnya. Beda kita kalau misalnya seseorang menggunakan cara-cara yang marah-marah untuk mengintimidasi atau menakut-nakuti target dengan harapan kemudian target tunduk kepada si pemarah ini. Maka ini bukan kepribadian, ini bukan psikopatologi, tapi justru ini merupakan siasat, ini merupakan instrumental. Nah kalau sudah bicara instrumental, maka keterlibatan otoritas penegakan hukum menjadi sangat penting. Yang saya katakan barusan, baik itu kepribadian, psikopatologi maupun instrumental, menunjukkan kepada kita bahwa masalah kejiwaan ternyata tidak melulu ditangani oleh otoritas kesehatan atau otoritas medis. Tempo-tempo justru kehadiran otoritas penegakan hukum bisa jadi lebih relevan. Atau secara umum masyarakat pun semestinya punya keinsafan tentang bagaimana memastikan kondisi kejiwaan mereka, sekali lagi apakah ini masalah kepribadian atau psikopatologi, atau sudah merupakan cara-cara jahat untuk mencapai tujuan. Nah, dengan demikian, keterlibatan semua pihak memang sangat dibutuhkan. Kalau kita bicara dari sisi medisnya saja, maka praktis yang harus kita perhatikan adalah dimensi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tapi kalau kemudian masalah gejolak jiwa ini sudah menyerempet masalah hukum, maka ada dimensi lain yang harus kita rambah, yaitu preventif, preventif, represif,
rehabilitatif, dan reintegratif. Masing-masing kacamata akan menghasilkan dimensi-dimensi yang berbeda. Oke. Oke. Mas Reza, seringkali dalam kasus-kasus pembunuhan atau kriminal ini latar belakangnya juga karena faktor ekonomi di baliknya ya. Artinya kan ada semacam faktor kesejahteraan sosial yang juga diperlukan untuk menjadi perhatian ya. Bagaimana melihat adanya faktor ekonomi yang terus-menerus terjadi di balik suatu kasus kriminal, Mas Reza? Sudah sejak puluhan tahun silam ilmuwan psikologi sudah bicara tentang motif emosional kah atau motif instrumental di balik aksi kejahatan manusia. Kalau motif instrumental ini tidak ada urusannya dengan suasana hati. Tidak ada urusannya dengan sakit hati, dendam, benci, amarah, sedih, cemburu, dendam, tidak. Tapi orang-orang yang menggunakan cara-cara jahat untuk mencapai tujuan tertentu. Kembali lagi nih, berarti kalau kita bicara tentang kesulitan negara, kesulitan ekonomi, sebetulnya itu akan dijadikan sebagai alasan yang mengada-ngada saja. Karena faktanya setiap orang punya problem finansial tidak serta-merta besok pagi menjadi pelaku kejahatan. Ataukah kita ingin menyikapi situasi itu secara perekonomian itu sebagai masalah yang signifikan yang betul-betul harus ditangani secara individual. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami. Dan pemirsa, saat Anda atau di sekitar Anda mengalami depresi atau kesehatan mental lainnya, sebaiknya segera cari bantuan atau ahli. Anda tidak sendiri. Ya, diantaranya Anda bisa mencari pertolongan melalui menelepon langsung ke nomor Halo Kemenkes di 1.500 567. Atau jangan lupa juga reach out yang menjangkau orang-orang terdekat di sekitar kita. Dan pemirsa, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.